Saya kira saya belajar juga dari Pak Jokowi mengenai itu, bagaimana membuat sebuah narasi komunikasi yang pesannya singkat, padat, tetapi juga mudah dipahami oleh masyarakat. Beliau punya berbagai cara ya, misalnya satu mengulang-ulang sesuatu pesan, itu penting sekali. Karena mengulang pesan, merepetisi itu membuat ingatan itu tetap muncul. Aspek komunikasi itu tidak hanya verbal, tetapi simbolik, sesuatu yang bisa ditafsirkan dan itu diperbincangkan. Saya juga kaget, Mas Ganjar telepon, "Ri, mau nggak jadi sekjen?" gitu. Oke Mas, gitu. Saya masih bayangkan saya di Jogja waktu itu. Kagama. Hari ini kita kembali menyelenggarakan podcast Kagama edisi yang ke-7 bersama saya Suardjono, dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang sangat kenal, kita semua sangat kenal dekat, yakni Sekjen Kagama yang juga koordinator staf khusus Presiden Bli Ari Dwi Payana. Gimana Bli Ari kabarnya? Sehat-sehat? Sehat Mas. Bli Ari juga kebetulan tugas di istana ini, circle orang terdalam atau ring 1 gitu ya Bli ya. Itu tugasnya apa Bli? Iya, aku mulai staf khusus presiden itu tahun 2015. 2014 itu staf khusus Menseknek. Ya. Zaman itu presiden belum mengangkat. 2014 itu belum memutuskan ada staf khusus presiden. Setelah itu tahun 2015 diminta menjadi staf khusus presiden. Terus sampai 2019 jadi koordinator staf khusus presiden. Ini sampai sekarang Mas. 10 tahun 10 ini tahun. Ya. Nah, untuk bisa menjadi staf khusus itu gimana? Saya sebenarnya kepengen jadi stafnya staf khusus nih kalau bisa, tapi udah 10 tahun ini kan. Itu bisa akhirnya Bli Ari masuk di staf khusus itu gimana, Bli? Ya itu memang satu kepercayaan dari Pak Jokowi ya terhadap saya dan beberapa teman-teman yang jadi staf khusus presiden. Tahun 2013 saya banyak berinteraksi juga dengan Pak Jokowi. Dulu ada namanya tim 11 tahun 2013. Kemudian dilanjutkan interaksi itu di tim transisi setelah Pak Jokowi terpilih menjadi presiden. Sempat waktu itu membantu juga Pak Jokowi untuk merancang portofolio kabinet dan juga struktur lembaga kepresidenan. Itu membuat interaksinya cukup panjang. Dari 2013 itu tahun 2014 saya diminta untuk bergabung di staf khusus Menseknek dulu, Mas Pratikno. Waktu itu Pak Jokowi belum memutuskan untuk punya staf khusus presiden. Sampai akhirnya beliau mengangkat staf khusus presiden pertama itu 2 orang. Pertama adalah Soekardi Renakit, Mas Kadi. Kedua adalah Teten Mas Duki, Mas Teten, Kang Teten. Itu bulan April 2015. Saya baru menggantikan Kang Teten jadi staf khusus itu sekitar bulan Agustus September 2015. Kang Teten jadi kepala staf kepresidenan. Waktu itu. Ya, itu yang sebagai staf khusus, gambaran ruang lingkup pekerjaan yang terbesar apa? Dari awal keterlibatan saya itu lebih ke penyiapan substansi presiden. Jadi kalau kita tahu Presiden Jokowi kan memiliki berbagai acara yang harus dihadiri dan beliau menyampaikan pendapat atau pidato ya. Yang khususnya untuk pidato saya membantu penyiapan bahannya. Saya skrup kecil dari sistem yang ada itu. Kemudian juga untuk rapat-rapat kabinet itu tentu memerlukan substansi kan. Termasuk juga talking point ketika menerima tamu atau berbicara dengan berbagai kalangan. Termasuk juga konferensi pers kalau dibutuhkan. Jadi
tugas saya pada penyiapan substansi dapur lah Mas, tukang ini, olah dapurnya. Gitu. Ini dapur tapi sekaligus di balik layar. Ya, nah Bli ini yang luar biasa adalah Bli Ari selama 10 tahun sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa lah. Mungkin ada yang menurut Bli Ari ini menarik bagian dari perjalanan hidup Bli Ari sendiri ya, membantu negara dari balik layar. Kira-kira mungkin yang inspirasi yang bisa di-share ke publik apa? Yang pertama tentu saya belajar soal bagaimana berkomunikasi dengan audiens seluruh rakyat Indonesia yang harus dilakukan oleh Presiden ya. Kalau biasa seperti dosen itu kan kita merumuskan sesuatu dakik-dakik Mas dalam bahasa Jogjanya ya. Kita rumuskan dengan framework dan lain-lain. Tapi kadang-kadang kita kan tidak punya kemampuan untuk mengartikulasi, mendelivery pesan itu dengan baik. Dan mudah diingat oleh masyarakat. Saya kira saya belajar juga dari Pak Jokowi mengenai itu. Bagaimana membuat sebuah narasi komunikasi yang pesannya singkat, padat, tetapi juga mudah dipahami oleh masyarakatnya. Itu menurut saya satu tantangan baru yang biasanya dosen dengan berbagai narasi yang kita sudah bangun mencoba mereformulasi menjadi sesuatu yang padat kan. Dan ternyata kita harus dituntut untuk membuat pesan-pesan itu mudah diingat orang dan bisa dipahami semua kalangan. Karena yang mendengarkan pidato presiden kan berbagai kalangan, dari level upper class sampai masyarakat biasa, dan bagaimana pesan itu bisa dimengerti. Dan kita tahu gayanya Pak Presiden kan menyampaikan sesuatu secara padat, singkat gitu ya. Bahkan di dalam padatnya itu ada pesan-pesan yang kuat gitu, yang bisa disampaikan. Dan itu saya kira tantangan baru bagi saya waktu itu untuk bekerja dengan satu model yang seperti tuntutan baru Pak Jokowi, karena ini jelas pidato Pak Jokowi bukan pidato saya kan gitu Mas. Saya membantu merumuskan, dan menurut saya itu bagian dari kemampuan untuk membangun komunikasi yang baik ya, bisa dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman juga yang penting adalah bagaimana memahami aspek pemerintahan dari A sampai Z, Mas. Karena kalau kita menyiapkan untuk bahan rapat kabinet, itu kan temanya itu juga beragam. Mulai dari politik, hukum, dan HAM itu sampai ke soal pembangunan manusia dan kebudayaan kan, sesuai dengan rentang pemerintahan gitu. Jadi dengan lingkup yang sangat luas itu kita juga dituntut untuk menyiapkan bahan yang kurang lebih bisa memahami apa yang menjadi kerangka berpikir dari presiden dengan bahan-bahan yang tersedia yang sangat luas itu. Itu saya kira kita perlu mempelajari sebenarnya cara berpikir Pak Presiden itu seperti apa. Dan itu menurut saya tantangan juga, dan kita harus menyiapkan bahan sesuai dengan apa yang menjadi cara berpikir presiden itu. Dan setelah itu tentu Bapak Presiden yang memutuskan untuk menggunakan atau tidak bahan-bahan itu. Ya, tapi kurun waktu yang saya kira 10 tahun termasuk yang luar biasa, karena Bli Ari tetap di tempat yang sama gitu ya, dipercaya gitu ya. Nah itu apakah ada resep misalnya begini, karena ini kebutuhan dari kampus misalnya, nilai-nilai yang harus disampaikan itu harus misalnya sangat ilmiah misalnya gitu ya, atau justru Bli Ari karena banyak sekali pengalaman setelah sekian tahun terjun mendampingi, termasuk ikut dengan Pak Jokowi, tahu nih karakter masyarakat kita sehingga harus membuat pidato yang atau membuat konten atau menyiapkan bahan yang relevan ke publiknya. Ya, ada dua aspek yang dipertimbangkan. Satu adalah kita tahu apa yang menjadi cara berpikir dan juga apa yang dimaui oleh presiden sebagai sesuatu yang beliau anggap penting untuk disampaikan. Itu harus kita paham.
Dan yang kedua adalah audiensnya. Siapa yang diajak akan bicara, di mana dia bicara, dalam konteks apa dibicarakan. Itu kan penting sekali kita pahami. Nah, di luar itu kita harus juga mempunyai bahan-bahan yang cukup untuk menuliskan itu, termasuk dalam penyiapan bahan-bahan rapat, keputusan rapat, karena kita tentu harus memahami apa yang menjadi hal yang harus diputuskan itu. Apa yang menjadi hal yang urgent harus diputuskan, apa opsi-opsinya, apa yang kira-kira menjadi arahan. Tentu itu membutuhkan data. Nah, kita membutuhkan sebuah pengambilan keputusan yang berbasis data informasi yang cukup. Gitu. Nah, tentu kita berhadapan dengan sumber informasi yang sangat kaya. Kadang-kadang disitulah pentingnya kita tidak hanya mengandalkan satu sumber. Gitu. Ada berbagai sumber, termasuk yang kita juga dapatkan dari sumber-sumber di non-pemerintahan, di kampus, di media, dan lain-lain. Kita memahami sebenarnya tidak hanya soal data informasinya, tetapi kebatinannya seperti apa, jiwa yang muncul seperti apa. Itu juga penting sekali sebagai background dalam merumuskan itu, sehingga Presiden juga bisa mengartikulasikan itu, tidak hanya menjadi bagian dari apa yang diinginkan oleh Presiden, tetapi juga muncul di dalam berbagai hal yang secara teknokratis kita siapkan, tetapi juga bagian dari aspirasi kebatinan, jiwa kebatinan yang muncul juga dalam. Ini pengalaman yang luar biasa, karena memahami dari banyak karakter wilayah, suku, agama ya, kalau di Indonesia sekali lah hari ya. Iya. Dan itu tentu disesuaikan. Misalnya Presiden maupun beliau punya berbagai cara ya. Misalnya satu, mengulang-ulang sesuatu pesan, itu penting sekali. Karena mengulang pesan, merepetisi itu membuat ingatan itu tetap muncul. Waktu dulu kita bicara soal cara beliau membuat kuis gitu ya. Sehingga pidato itu nggak monoton. Ada sisi-sisi dialognya, ada sisi-sisi kegembiraan juga. Tapi ada edukasinya gitu. Karena yang disampaikan adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana menurut kita, tetapi itu penting gitu. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, nama-nama ikan gitu. Itu kan salah satu strategi sebenarnya cara komunikasi, supaya bagaimana hal yang menjadi kepentingan nasional itu bisa diturunkan di dalam level masyarakat sebagai sesuatu yang diingat. Oh, Presiden nyebut Pancasila tadi gitu. Itu menurut saya menarik gitu, strategi komunikasi yang menarik itu, dan cair, karena dalam komunikasi itu Presiden mengundang orang untuk datang. Itu tidak disiapkan sebelumnya, tapi ditunjukkan. Orang naik tangan ditunjuk, spontanitas gitu. Dengan otentisitasnya, Mas, dengan originalitas apa yang dia sampaikan, itu aja itu muncul. Tapi di situ saya melihat itu cara melihat jarak kekuasaan itu kan tidak canggung berinteraksi. Jadi dengan cara seperti itu sebenarnya menunjukkan bahwa ya ini satu yang penting kita pelajari juga dari aspek komunikasi. Betul. Itu memang kita terasa ya di publik, bahkan termasuk ketika misalnya mendengarkan pidato Jokowi, orang juga tidak langsung berkerut karena melihatnya dimulai dari hal yang sepele. Kemudian ice breaking lah itu kuat, ada sepeda gitu ya. Dan juga ada simboliknya, Mas. Simbolik itu. Jadi salah satunya menarik adalah cara untuk berpakaian. Simbol-simbol. Misalnya waktu pidato kenegaraan 16 Agustus, orang kan menebak pakaian apa yang dipakai oleh Presiden. Kemudian waktu 17 Agustus. Itu menurut saya satu simbolik yang berarti. Kemarin juga orang, wah ini pakaian Presiden kok warnanya ada sesuatu. Jadi itu memancing pembicaraan juga gitu. Jadi menurut saya ada aspek komunikasi itu tidak hanya verbal, tetapi simbolik. Sesuatu yang
bisa ditafsirkan dan itu diperbincangkan gitu. Ya. Memang banyak hal yang saya kira susah diceritakan, pengalaman 10 tahun bersama Pak Jokowi saya kira ya. Tapi itu nanti kita akan lanjutkan sebentar lagi. Munas Kagama 2024, mari satukan semangat. Munas Kagama bakti untuk pertiwi, guru rukun migurani. Kembali ke podcast Kagama bersama Bli Ari, dan kita tadi sudah membahas banyak hal terkait dengan 10 tahun Bli Ari berada di sekitar kawasan istana. Nah, sebenarnya banyak juga yang Bli Ari lakukan di luar istana. Ini yang ya selain kebetulan karena pekerjaan harus banyak menangkap aspirasi dari masyarakat, tapi juga Bli Ari background satu sebagai dosen, kedua juga Bli Ari banyak memiliki yayasan, kemudian juga membantu di beberapa kebudayaan. Nah, ini menarik Bli. Yeah. Pengalaman Bli Ari selama 10 tahun saya kira sudah banyak keliling. Nah, mungkin yang menarik dan mungkin Bli Ari bisa mengambil beberapa highlight poin-poin ya tentang besarnya wilayah kita dan budayanya, kemudian juga keragaman itu. Ya, dan kira-kira kita bisa petik apa Bli yang? Ya, saya beruntung 10 tahun ini juga bisa mendampingi Bapak Presiden untuk pergi ke berbagai daerah ya. Ternyata juga menjadi Presiden Republik Indonesia itu harus mengunjungi berbagai daerah yang belum pernah dikunjungi oleh Presiden sepanjang Republik ini berdiri ya. Pelosok-pelosok termasuk perbatasan saya kira sudah sangat sering ya. Saya sempat mengikuti kunjungan di Kalimantan Utara, perbatasan dengan Sabah Sarawak atau Kalimantan Barat gitu. Kemudian juga Pak Jokowi memang mengunjungi berbagai kawasan termasuk Rote, Pulau Rote yang ada di selatan dan Miangas yang ada di utara. Kalau Sabang itu di awal. Jadi kalau Aceh, Papua itu ya, awal. Ingatlah waktu awal-awal dari pemerintahan itu ada namanya kapsul waktu, saya ingat kan. Itu apa Bli? Itu kapsul waktu itu adalah titipan harapan yang diberikan oleh anak-anak kita terhadap masa depan Indonesia. Itu dimulai dari Sabang. Sabang ujung barat Indonesia. Gitu, kemudian dalam perjalanan itu ada harapan-harapan anak-anak Indonesia dimasukkan ke dalam namanya kapsul waktu. Dan itu terakhir kapsul waktu itu dibuat semacam monumennya di Merauke, di ujung timur Indonesia. Nah, ini harapan-harapan ini abadi gitu ya, yang ada dalam kapsul waktu. Ya mungkin suatu saat kita harus buka kapsul waktu itu, apakah harapan itu tercapai. Nah, saya kira itu suatu eksperimen yang menarik juga, bagaimana harapan dari anak-anak Indonesia tentang masa depan Indonesia itu dititipkan di dalam kapsul. Kapan mau dibuka itu Bli, atau boleh ngintip gitu? Kalau waktu itu sih sebenarnya isinya sudah ada, kita tahu isinya. Sebenarnya masyarakat anak-anak itu punya ekspektasi yang cukup tinggi. Di Indonesia menjadi negara besar, negara maju, saya kira itu jadi harapan penting yang sebenarnya harus kita jaga, kita pelihara gitu. Dan itu suatu saat nanti, saya kira penting untuk kita mengingat lagi apa yang menjadi harapan itu. Nah, itu yang menarik bagi saya pengalaman di awal pemerintahan, termasuk juga mengunjungi berbagai ragam daerah yang punya bahasa yang berbeda-beda. Kita Indonesia itu kaya sekali dengan keragaman suku, bahasa, dan juga di sisi lain juga keragaman hayati. Dan keragaman hayati itu kita memiliki juga kekayaan tidak hanya di daratan, di pulau, tetapi di laut gitu. Sehingga ini saya kira penting sekali untuk kita angkat ya, keragaman budaya, keragaman bahasa, tetapi juga keragaman hayati yang harus kita jaga.
Dan itu kita harus berani untuk melakukan, ya itu tadi, melintasi berbagai tempat untuk memahami itu dengan baik. Karena Indonesia itu tidak hanya Jakarta atau di Jawa, itu beragam daerah kita bisa kunjungi untuk memahami tidak hanya soal keragaman itu, tetapi juga apa yang menjadi harapan masyarakatnya. Ya. Nah, di Ari juga tahun kemarin menerima anugerah bintang Legiun Veteran dari Bintang Jasa Utama, Mas. Jasa Utama. Iya, Legiun Veteran tahun ini. Tahun ini ya. Nah, itu konteksnya apa ya, Bli? Ya, tahun lalu Jasa Utama itu lebih kepada, menurut saya sih, penghormatan dan juga kehormatan bagi saya, dan juga penghargaan apresiasi dari negara ya, karena mungkin dianggap selama 10 tahun terakhir ini saya bisa membantu dalam pemerintahan dan juga sekaligus melakukan banyak hal inisiatif di lingkungan pemerintahan yang mungkin berdampak juga bagi teman-teman di pemerintahan, sehingga diusulkan untuk mendapatkan bintang jasa utama yang tahun lalu. Dan tahun ini saya dapat dari bapak-bapak pejuang ini, LPRI ya. Itu memang saya ingin bahwa kehadiran saya juga tidak hanya berkontribusi bagi secara tidak langsung mungkin negara dari kepada Bapak Presiden, tetapi juga bagi bapak-bapak veteran pejuang kemerdekaan ini. Nah, itu mungkin dari situ kemudian markas besar LPRI mengapresiasi dengan pemberian bintang, dan juga memberikan juga pada bapak saya yang umur 96 tahun yang juga veteran pejuang kemerdekaan. Beliau ikut Long March waktu melawan kembalinya kependudukan Nika di Bali, dan beliau Long March dan menjadi bagian dari perjuangan kemerdekaan untuk mempertahankan dan saya mendapatkan bintang bersamaan dengan beliau. Jadi bapaknya dapat bintang LPRI, saya juga dapat bintang LPRI. Saya terima kasih sekali dengan bapak-bapak di LPRI karena memberikan kehormatan bagi saya untuk bapak bintang ya, itu, dan bisa barengan. Dan terakhir itu kemarin saya dapat penghargaan juga dari pemerintah Provinsi Bali, bintang Parama Bakti Budaya. Ini terkait dengan aktivitas saya di Yayasan Purikawan Ubud, yang tentu saja salah satu misinya adalah pemajuan kebudayaan itu melalui keluarga, Mas. Jadi kalau kita lihat sekarang ini pemajuan kebudayaan itu kan institusi-institusi yang ada itu kan beragam ya. Kalau di Bali ada desa adat, ada Suba, ada Dadie, ada Seke, ada Banjar. Tapi keluarga justru kadang dilupakan sebagai pewaris kebudayaan. Nah, itulah sebabnya mengapa saya mempromosikan satu upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan, tapi basisnya di keluarga. Karena di keluarga kita, mungkin kalau kita kembali ke kampung kita, ke rumah kita, itu banyak sekali warisan yang diberikan oleh para pendahulu kita, apakah kakek. Kalau di Bali itu masih kita simpan, Mas. Warisan yang diberikan oleh para leluhur itu apakah bentuknya manuskrip dalam bentuk benda, pusaka, kalau pusaka kan udah biasa di Jawa juga biasa, wastra, pakaian, wastra. Tapi juga tak benda yang bentuknya keterampilan, misalnya keluarganya itu memang keluarga dalang, atau di rumahnya penatah, atau apakah kerajinan, itu kerajinan, apakah itu juga kerawitan, atau seniman tari, apakah itu undagi, kalau di Bali undagi itu arsitek gitu. Nah, itu masing-masing keluarga itu diwarisi tidak hanya benda tetapi tak benda yang bermakna bagi keturunannya. Nah, itu yang kemudian membuat saya di lingkup keluarga Purikawan untuk melakukan konservasi, pelestarian semua warisan yang diberikan oleh para leluhur itu untuk kita rawat dulu, kita jaga. Dan tidak semata-mata dijaga, tapi kita kembangkan dan majukan. Karena ini menjadi sumber pengetahuan kita yang baru juga. Nah, karena di dalam manuskrip-manuskrip yang dikumpulkan dalam bentuk daun lontar itu
mengandung banyak sekali sumber pengetahuan yang berasal dari kita, oleh leluhur kita, menjawab persoalan kita di Indonesia. Nah, saya kira ini salah satu hal yang penting sekali kita perlu angkat kembali, karena tadi di berbagai negara seperti di India itu kan melakukan proyek dekolonialisasi. Karena dulu pengetahuan yang mereka bangun kan bias kepentingan kolonial. Pendidikan yang didesain oleh kolonial, pengetahuan dan cara berpikir itu dibangun oleh kolonial. Maka berbagai negara yang ingin merdeka itu melakukan dekolonialisasi termasuk dalam pengetahuan mereka. Saya kira ini tidak hanya khas Asia, karena di Amerika Latin juga terjadi hal yang sama itu. Mereka mengambil sumber-sumber pengetahuan dan inspirasi dari apa yang mereka miliki. Nah, kita punya namanya Nusantara ini, Mas. Yang saya kira umurnya sangat panjang. Dan di dalamnya ada manusia dan juga alam yang mereka juga punya sumber-sumber pengetahuan yang tersimpan di dalam cara hidup masyarakatnya. Dan itu ada dua bentuknya. Ada yang disebut dengan yang kitab garing. Kitab garing itu dalam bahasa Jawa ya. Kitab garing itu adalah sesuatu yang kita sudah bisa baca, manuskrip teks ya. Tetapi ada kitab teles, sesuatu basah. Yang kitab basah yang hidup di dalam masyarakat, dalam praksis. Sehari-hari. Sehari-hari itu yang kemudian jadi kebudayaan, jadi tradisi. Yang orang tidak coba ungkapkan itu sebagai sesuatu yang sifatnya epistemologinya tapi dari tindakan praksisnya ada gitu. Misalnya apa? Misalnya penghormatan terhadap alam. Itu hidup dalam masyarakat kita. Masyarakat mempercayai, meyakini, tetapi juga mempraktekkan. Tetapi tidak tertulis, Mas. Nah, di dalam kitab-kitab yang sekarang kita miliki itu kan tertulis, kita harus menghargai alam, mencintai alam, tapi tidak praksisnya. Betul. Ya, ortodoksinya ada gitu. Sedangkan ortopraksisnya masyarakat sudah ada. Nah, kewajiban kita sekarang generasi baru ini adalah menggali lagi dan mengambil inspirasi dari kitab teles yang tadi hidup dalam praksis sehari-hari. Masyarakat maupun kitab garing yang tercantum dalam manuskrip. Nah, kalau di Nusantara ini, kalau di Bali namanya lontar, ditulis daun lontar. Itu masih ada, Mas. Jadi daun lontar itu ditulis dalam aksara Jawa kuno. Wah, susah bacanya ini. Nah, ini orang Jawa aja belum tentu tahu Jawa kuno kan. Jawa kuno itu menarik abad 10-11. Itu adalah pelokalan dari Sanskerta. Ini kan proses Indianisasi datang, pakai Sanskerta. Waktu itu lokal genius kita luar biasa, Mas. Di zaman Prabu Dharma Wangsa Teguhananta Wikrama itu menjawakan biasa manto. Jadi kitab Ramayana dalam Sanskerta itu dialih bahasakan dan dialih aksarakan menjadi Jawa kuno. Dan itu proyeknya luar biasa terjadi di Jawa Timur abad 10. Dan setelah itu baru memuat satu hal yang sifatnya lokal. Misalnya tarian-tarian yang Ramayana versi India itu di Kakawin Ramayana di Jawa Timur itu ada carangan, ada bentuk-bentuk baru termasuk juga digambarkan dalam relief. Tapi bedanya banyak. Misalnya di Ramayana Mahabharata di India itu tidak ada namanya punakawan. Di Indonesia itu ada gitu. Itu menjadi khas. Termasuk berbagai bentuk tarian baru, kisah-kisah baru, kisah Panji gitu. Itu hanya aja di Indonesia dan menyebar ke Asia Tenggara, Mas. Itu akulturasi. Dan itu memang pelokalan. Dan local wisdom, local knowledge yang dibangun oleh local genius kita. Dan itu banyak sekali di seluruh Indonesia. Dan saya kira yakin kitab-kitab misalnya kita tahu Lagigo. Mohon maaf ini spell saya yang di Makassar, di Bugis itu.
itu adalah salah satu kisah lama yang ada dalam masyarakat Bugis yang memang mengandung pesan gitu, dan sumber inspirasi, dan itu membuktikan juga kemampuan teknologinya gitu. Bahwa waktu dulu teknologi yang kita miliki itu juga bisa bersifat mengarungi samudra dan menuju tempat lain lebih awal dibandingkan misalnya armada negara barat yang datang ke Indonesia gitu. Itu menurut saya satu upaya pembalikan cara berpikir bahwa sumber pengetahuan yang kita miliki di masa lalu itu bisa jadi inspirasi untuk ke depan, sehingga kita betul-betul menjadi bangsa yang bangga juga dengan apa yang kita sudah miliki. Wah, ini dahsyat kalau cerita soal kebudayaan kita ya. Ternyata memang sangat beragam, sangat luas, dan mungkin termasuk saya yang melihat dari luar nih, Bali termasuk yang sangat menjaga betul budaya. Apakah mungkin karena antara budaya dan agama ini sangat bersinggungan, sangat dekat, sehingga ajaran sehari-hari itu juga, oh ini bagian dari ibadah, ini juga bagian dari local wisdom, ini juga bagian dari menjaga budaya Bali. Apakah memang karena kedua atau ketiga hal ini jadi satu? Iya, saya kira jawabannya itu, Mas. Tapi Profesor Purbo Caroko itu menyampaikan bahwa kita sebenarnya berhutang budi dari Bali karena Bali lah menyelamatkan manuskrip lama yang dibangun pada saat masa dinasti Sana, Singasari, Majapahit itu masih ada kita temukan jejaknya di Bali, sehingga kita bisa melihat lebih jauh mana kitab garingnya, kitab keringnya. Tetapi juga pada saat yang bersamaan kitab telesnya kita lihat, karena itu tadi yang disampaikan, nilai itu masuk dalam budaya praksis masyarakat, menjadi bagian dari perilaku sosial masyarakatnya. Misalnya itu tidak diketahui itu sebagai nilai, tetapi itu dipraktekkan sebagai nilai, sudah hidup di dalam masyarakat gitu. Nah, ini saya kira satu hal yang menarik untuk melihat perkembangan kebudayaan, karena strategi kebudayaan yang ada di Bali itu adalah warisan dari inspirasi dari budaya yang kita miliki, tetapi dia beradaptasi terus dengan kehidupan baru yang berkembang gitu. Nah, ini saya kira satu isu kebudayaan yang juga dihadapi oleh berbagai tempat, antara tradisi dan modernitas itu di Bali tidak dipisahkan, tidak sesuatu yang dikontraskan, tetapi tradisi juga memberi warna terhadap modernitas gitu. Itu saya kira juga di berbagai negara terjadi ya. Misalnya Jepang mengambil inspirasi dari masa lalu, tetapi dia tidak melupakan masa depan gitu. Jadi dia merespek terhadap apa yang dimiliki masa lalu, tetapi juga meng-create konteks kekinian. Oh ya, saya kira itu salah satu yang harus kita juga jaga. Menarik ya teman-teman, kalau kita apalagi membahas soal budaya, apalagi kita semua punya latar belakang culture yang berbeda-beda, dan kita bisa banyak belajar dari berbagai budaya yang lain. Nah, nanti kita mungkin akan dalam, tapi kita jeda sebentar. Muda Kagama 2024, mari satukan semangat. Muda Kagama Bakti untuk bertimi, Kuyu Rukun Migurani. Kembali lagi ke podcast Kagama, masih bersama Bli Ari, dan satu yang menarik dari Bli Ari ini adalah beliau background, tentu saya nyebut Bli aja udah tahu pasti itu Bali. Ya. Nah, gimana sih ceritanya Bli Ari tiba-tiba bisa kuliah ke Jogja, ke UGM? Kan ada Udayana, ada Brawijaya, kayaknya nyabrangnya kejauhan ini. Iya, saya tumbuh di sebuah desa kosmopolitan namanya Ubud. Dan masa kecil saya cukup banyak berinteraksi juga dengan ekspatriat yang waktu itu banyak yang melakukan riset antropologis dan berbagai risetnya di Bali,
dan mereka tinggal di rumah saya waktu itu. Menarik juga itu, jadi punya banyak pergaulan waktu itu, waktu kecil itu ketemu sama peneliti-peneliti dari berbagai negara, dari Sorbonne, dari Amerika, dari Denmark gitu. Mereka belajar tentang kebudayaan Bali, tinggal di rumah saya, dan saya banyak mengambil pelajaran waktu kecil ya, mendengarkan percakapan mereka, kemudian juga melihat apa yang mereka lakukan sebagai seorang peneliti gitu. Itu bagi saya cukup menarik gitu yang dilakukan oleh mereka, dan mereka menjadi orang, betul-betul menjadi orang Bali gitu. Ya, saya mengenal para antropolog itu betul-betul menjadi orang Bali ketika mereka riset. Nah, di situ saya mulai oh begini ya, ternyata bagus juga, enak juga menjadi seorang peneliti dan mengetahui banyak hal. Waktu itu ada juga banyak bahan bacaan yang mereka miliki, saya juga waktu kecil-kecil coba buka-buka gitu ya. Dan itu menambah banyak sekali wawasan waktu itu tentang berbagai dunia yang beragam gitu ya, yang memahami sesuatu juga. Saya menyelesaikan SMP di Ubud, kemudian waktu itu juga pingin, sekolahnya jangan di Ubud lagi lah, SMA di Gianyar, dari satu ibu kota kabupaten. Karena waktu itu memang kita mencari yang nomor 1 ya, SMA 1. Saya pilih SMA Negeri 1 Gianyar. Dan waktu itu pengalamannya berorganisasi, karena saya waktu itu aktif juga di organisasi sekolah, OSIS, Pramuka, begitu waktu itu. Dan itu menjadi modal yang cukup bagus juga untuk punya keberanian kemana-mana gitu. Termasuk Jambore saya ikut. Nah, ketika memutuskan untuk sekolah, saya janji dengan satu teman saya waktu itu untuk sekolah jangan di Bali lagi. Tadi tidak di Ubud tapi di tempat kota lain, tapi juga jangan di Bali gitu. Pilihan kita berbeda, dia memilih ITB, Bandung, saya memilih UGM. Karena waktu itu saya memang waktu SMA banyak sekali membaca, ya waktu itu majalah Tempo termasuk lah. Sangat mempengaruhi saya waktu itu membaca politik ya. Akhirnya saya putuskan untuk mengambil UGM dan di jurusan ilmu pemerintahan. Waktu itu tidak ada ilmu politik di UGM, adanya ilmu pemerintahan, dan saya kuliah di situ. Nah, ya awalnya pasti mulai dengan satu culture shock lah. Orang Bali belum pernah lihat kereta api lagi. Belum lihat kereta api, kemudian harus berinteraksi dengan orang yang berbeda budaya, suku ya. Jogja itu memang luar biasa Mas, karena kita awalnya saya di asrama Bali, kemudian pindah kos. Di kos itu kita ketemu dengan beragam etnik. Ada orang Batak, orang Bangka Belitung, macam-macam, orang Jawa, dan kita mengenal Indonesia yang beragam itu dari pergaulan di situ ya. Mahasiswanya. Nah, saya selesai, tapi studi S1 saya ngambil skripsi tentang middle class di Bali, kelas menengah. Jadi balik lagi ke Bali ya? Iya, risetnya tentang middle class di Bali. Kemudian saya selesai, waktu itu ditawari Pak Afan Ghaffar. Oh iya. Prof Afan Ghaffar. Rih, kamu mau gabung? Nah, Pak Cornelis juga. Waktu itu pembimbing saya Pak Ibnu Samsi, tapi saya lebih banyak diskusi waktu itu dengan Mas Cornelis Le dan Pak Afan Gapal, Pak Riswanda gitu ya, beberapa orang yang memang banyak sekali memberi inspirasi saya untuk belajar ilmu politik gitu. Terutama Mas Koni, mentor saya dari Mas Koni ini baru pulang dari Kanada waktu itu. Pulang dari Kanada, dia sekolah S2 dan cara dia mendidik tuh berbeda. Kita waktu itu ngajarnya kita disuruh untuk bikin setiap minggu itu isu-isu politik aktual dan kita analisis gitu. Jadi di koran apa kita analisis itu gitu. Jadi kita ketika diserahkan itu harus diserahkan sebelum kuliah.
Kemudian kita diskusikan dalam kelompok. Dan kita berinteraksi tentang ide itu. Ya. Mas Koni ya diam aja dia di luar, Hmm. setelah dia lihat dia kasih sesuatu. Jadi model yang lebih deliberatif lah. Ya. Kemudian dia juga kelasnya seringkali juga di luar gitu. Jadi waktu itu masalah-masalah kontemporer itu sangat membantu saya memahami apa yang terjadi dan membuat analisis gitu loh, Mas. Ya. Nah, dari situ saya diminta sering membantu Mas Koni juga, dan Mas Koni mendidik saya lah, menyiapkan saya waktu itu untuk jadi asisten dosen ya. Pak Afan setuju dan kita waktu itu jadi asisten tahun 95, selesai 97 sudah diangkat menjadi CPNS Ya. gitu. Itu pengalaman saya, dan setelah itu saya ngambil S2 di Jogja juga. Pembimbing saya waktu itu Pak Mohtar Masud. Oh, yes. Dan saya menulis juga soal bangsawan dan kuasa, kembalinya aristokrat dalam politik. Ya. Saya nulis Solo dan Denpasar. Jadi kembalinya kaum ningrat ini untuk masuk ke dalam politik gitu. Itu saya selesaikan. Pak Mohtar Masud pembimbing, dan disertasi juga saya di S3 saya di UGM juga. Pemerintahan juga ya? Di politik politik, waktu itu. S2, S3 di politik, dan pembimbingnya promotornya Pak Mohtar Masud juga. Jadi beliau yang membimbing saya, tapi cukup dengan caranya yang unik, memberi kebebasan saya juga. Saya menulis tentang pembiayaan partai politik. Dan Khususnya PDIP? PDIP. Pembiayaan gotong royong, Mas, tahun itu. Kita tahu pengalaman PDIP tahun 96 itu kan luar biasa, mengelahirkan. Sebelum reformasi ya? Sebelum reformasi. Makanya namanya juga PDIP ya, bukan PDI ya? Bukan. Waktu PDI, itu embrio untuk lahirnya PDIP itu kan peristiwa 96. Ya. Dan itu dimulai model donasinya, crowdfundingnya. Ya. Jadi orang mengumpulkan, ada yang bawa sayur, bawa makanan, kemudian memberikan donasi. Middle class pun waktu itu ikut memberikan donasi terhadap pergerakan yang dimunculkan. Dan itu menjadi satu model yang disebut dengan grassroots movement gitu ya. Gerakan grassroots, dan pembiayaan pun grassroots gitu. Dan saya kira itu menjadi bagian yang penting sekali dalam sejarah, termasuk pendirian posko gotong royong tahun 99 di berbagai daerah gitu. Sehingga itu muncul sebagai bagian dari volunteerism, kesukarelaan. Nah, itu saya kira bergeser terus gitu kan. Ada disertasinya Mas Kuskindro Ambardi, Partai Kartel itu. Itu bagaimana pergeseran itu terjadi juga menarik. Menarik ya, karena BRI mengalami masa banyak mentor, banyak doktor yang saya kira kalau bagi kami ngetop ya, Prof. Pak Himawan, Rizwan Himawan, kemudian Afan Ghaffar, kemudian Pak Mohtar Masud, ya termasuk waktu sebenarnya Pak Amin Rais, dan lain-lain. Jadi itu termasuk yang membentuk banyak pemikiran, sehingga BRI banyak berkecimpung di pemikiran politik lah, kira gitu ya. Betul. Iya. Jadi lebih banyak pertama mengasah dari sisi pemikiran politik, itu penting sekali. Waktu itu banyak sekali kita mendapatkan sumber pengetahuan, dan tentu saja yang kedua adalah analisis politik ya. Analisis politik itu yang kita dapat dari orang-orang seperti Pak Prof. Afan Ghaffar, Mas Koni, ketajaman mereka untuk membangun analisis gitu. Dan kemudian termasuk juga kita bicara soal framework, metodologi, cara berpikir dan lain-lain, itu saya kira sangat kuat sekali waktu itu. Ini satu sebelum nanti masuk lagi ke tema tadi adalah soal perbedaan mungkin waktu BRI diskusi bersama dengan para doktor ini dengan konteks kekinian. Sebenarnya mungkin apakah yang sekarang ini termasuk yang sudah melenceng jauh dari pemikiran para pengamat politik waktu itu, atau sebetulnya ini konteksnya masih masih oke lah dibanding kekinian ya, karena yang menarik kan kekiniannya ya. Dibanding ketika
Bli Ari waktu masih di kampus gitu ya, dengan prakteknya sekarang yang terjadi menurut Bli Ari? Mereka adalah orang-orang kritis deh. Dengan caranya mereka sendiri, tentu mereka tidak pernah alergi terhadap institusi-institusi politik. Orang seperti Pak Afan, Pak Riswanda itu dan Pak Cornelis Lee apalagi tidak menganggap partai politik dan juga pemerintahan itu sebagai sesuatu yang nggak boleh gitu. Artinya yang tidak boleh kita berinteraksi atau tidak boleh. Mereka justru mengatakan bahwa kita harus juga bergaul dengan kekuasaan, partai politik, pemerintah untuk melakukan banyak hal termasuk mendialogkan berbagai. Jadi tidak imun. Dari tidak mungkin kita terlepas dari berinteraksi dengan mereka. Karena mereka figur-figur yang tidak alergi terhadap partai politik. Pak Afan sangat bukan saja beliau seorang tetap kritis, tetapi juga orang yang punya teman di partai politik. Pak Cornelis apalagi gitu. Memang disitulah. Jadi cara berpikir kita yang mencoba memisahkan misalnya akademia intelektual dengan dunia politik itu sebagai sesuatu yang menurut saya juga enggak seolah-olah di Menara Gading yang seorang berpikir bahwa kita moralis gitu kan. Padahal beliau justru dengan membawa misi pesan dan juga nilai tertentu yang beliau yakini, kita dialogkan dengan partai dan itu ada proses interaksi, pergumulan dengan dengan politik gitu. Persis. Saya apakah misalnya konteks demokrasi yang dibayangkan waktu itu sama dengan akhirnya kejadian yang sekarang ini? Misalnya dulu kan banyak diskusi, kita negara demokrasi harus seperti ini. Terus konteksnya adalah sekarang. Saya sih melihat esensi demokrasi itu kan sebenarnya proses kebebasan untuk memberikan pendapat. Itu saya kira freedom of speech itu saya kira harus penting sekali jadi semangat dan itu harus kita jaga. Yang kedua check and balances, perimbangan kekuasaan itu perlu kita jaga gitu. Bagaimana itu juga mempengaruhi prinsip-prinsip itu saya kira juga mereka miliki dan itu mereka perjuangkan juga di zaman mereka apa yang mereka lakukan dan itu juga kita perjuangkan pada saat ini. Freedom of speech, balancing of powers gitu itu harus betul-betul kita jaga dan itu memang tugas kita bersama gitu. Tanpa harus alergi dengan satu sama lain. Sikap a priori itu yang jadi masalah menurut saya. A priori bahwa seorang yang intelektual, akademisi yang kemudian masuk dalam berkecimpung dalam partai ataupun membantu pemerintahan itu membawa prinsip-prinsip tertentu. Dan pidato jalan tengahnya Mas Koni kan mencoba tidak memisahkan itu. Tetapi jangan lupa jalan pulangnya gitu kan. Yang penting kita dalam pemerintahan tidak lupa jalan pulangnya. Atau di dalam partai politik tidak lupa jalan pulang. Itu saya kira esensi dari apa yang disampaikan oleh Pak Skoni yang harus saya juga pegang gitu. Menarik, tapi kita harus balik lagi ke soal keagamaan. Nanti khawatir kebablasan ini. Jadi sudah 2 periode jadi sekjen di Kagama. Nah, ini baik lagi kalau bicara Kagama menurut Bli Ari nih pengalaman selama 2 tahun apa sih yang kira-kira menarik untuk dijaga, diteruskan ke depan ya ini karena kebetulan sebentar lagi mau Munas. Nah, gimana nih rencana pengalaman dan rencana ke depan lah ini ya kira-kira. Saya diminta Mas Ganjar bantunya di Sekjen itu tahun 2014. Setelah Mas Ganjar terpilih di Kendari, itu saya juga kaget. Mas Ganjar telepon, "Ri, mau nggak jadi Sekjen?" Gitu. "Oke Mas." Gitu. Saya masih bayangkan saya di Jogja waktu itu. Bagus juga Mas Ganjar di Jawa Tengah.
Saya di Jogja, tapi waktu itu kita belum sempat membicarakan mengenai saya masih di Jogja tuh. Tapi intinya Mas Ganjar meminta saya untuk gabung menjadi sekjen. Dan pengalaman saya pertama memang menarik karena Mas Ganjar ini kan tipe kepemimpinan muda di Kagama dan dalam tanda kutip membawa satu warna baru. Sebelumnya Sultan ya? Iya Sultan, Pak Sultan. Ya, kan? Jadi jelas beda lah ini, nggak berani lah dekat-dekat diskusi detail gitu ya. Nah, kalau dari pakaian aja, ya. Kalau pakaian tuh kita berubah. Acara Kagama itu Mas lihat sekarang sejak 2014 itu pakai baju putih digulung, pakai jeans, pakai sepatu kets biasa lah itu. Jadi salah satu yang penting sebenarnya dari warna baru itu bahwa kita sedulur, kita memang bersaudara, kayak semangat persaudaraan itu guyup, rukun gitu, dan tanpa harus ada sekat-sekat. Itu penting sekali yang menjadi dan pengurus Kagama itu berwarna Mas, berbagai kalangan, bahkan partai politik. Berbagai macam partai politik ada di pengurusan Kagama. Jadi Kagama itu unik gitu. Jadi satu organisasi yang bisa membuat orang ini keluarga gitu. Namanya kan sangat khas. Karena tidak memakai kata ikatan atau memakai kata persatuan gitu, tapi memakai kata keluarga. Karena esensi keluarga itu membuat kita dekat gitu. Nah itu satu yang penting sekali, semangat untuk membuat kita tetap guyup rukun. Perbedaan orientasi politik, perbedaan macam-macam tidak membuat kita tidak guyup, tetap harus jaga. Itu kedua yang penting ya, selain tadi informality, gaya baru. Yang ketiga, Kagama sejak 2014 itu membuka ruang bagi munculnya Kagama komunitas. 2014 ya. Itu sudah mulai kita membuat Kagama komunitas. Apa itu Kagama komunitas? Kagama yang disatukan oleh kesamaan mengenai hobi, keinginan yang atau tujuan tertentu yang ingin diwujudkan. Misalnya kalau sama-sama dulu di paduan suara UGM, setelah itu bikin Kagama komunitas paduan suara. Dulu suka nari di gelanggang gitu. Setelah itu bikin Kagama komunitas beksan, kerawitan. Kalau suka lari Kagama ran. Suka pusaka Kagama pusaka. Ada ya? Ada. Jadi komunitas ini bisa membuat aktivitas-aktivitas Kagama itu hidup. Karena apa? Mereka itu memang hobinya di situ, kesukaannya, passionnya di situ, sehingga betul-betul bisa berkumpul, volunteerismnya kuat gitu, semangatnya, militansinya kuat gitu, terbangunnya di komunitas, dan itu mulai tahun 2014. Jadi kita coba untuk membuka satu ruang baru selain Pengcap, Pengda, kemudian juga Kagama Komisariat itu ada komunitas. Yang berikutnya juga penting adalah bahwa kita mendefinisikan Kagama itu tidak hanya alumni yang sudah selesai S1. Yang pernah kuliah di UGM kita Kagamakan. Jadi mereka itu ya mungkin dulu 1 tahun, tapi kita rangkul jadi Kagama. Keluarga alumni Gajah Mada, maupun alumninya ya setahun itu. Itu saya kira semangat untuk merangkul. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya Migunani ini, kita dorong supaya Kagama itu berkontribusi bagi masyarakat sekitarnya, bagi yang lebih luas. Nah, ini yang kita lakukan dengan memberikan apresiasi pada alumni-alumni yang punya kontribusi yang luar biasa, walaupun tidak pernah terekspos oleh media, tidak pernah dibicarakan banyak orang, tetapi melakukan yang berdampak bagi komunitasnya, bagi masyarakatnya. Itu contohnya, Bli? Ya banyak sekali. Dulu almarhum Ahmad
Arsuka. Ya, Nirwan. Nirwan Armada Arsuka. Perpustakaan keliling. Pustakaan keliling. Dengan kuda. Wah, itu dengan perahu. Ya. Luar biasa, Pak. Ya. Beliau melakukan itu. Dan itu nggak mungkin kalau nggak panggilan hati ya untuk melakukan itu. Dan banyak lagi yang seperti yang dilakukan. Baik itu di bidang ekologi, bidang alam, kemudian kemanusiaan, ada yang kaitan literasi, dan banyak hal yang lain. Dan itu harus kita beri ruang, Mas. Persis. Ya. Ini sebentar lagi Munas ya di bulan November ya. Nah, mungkin tantangannya sudah berubah lagi, Bli, ya. Ke depan misalnya gitu ya, baik karena generasi juga berganti, terus kagama mudanya mungkin juga harus lebih. Selain tadi sudah ada komunitas dan lain-lain. Apakah ada semacam reorganisasi kira enggak, tapi rethinking lah kira gitu, terkait ke depan seperti apa yang direncanakan oleh pengurus partai? Iya, kami bikin semacam GBHK ya. Kalau di tingkat nasional ada GBHN gitulah dulu kan. Itu kita bikin GBHK supaya kita menjalankan organisasi itu tidak berdasarkan apa yang menjadi kesukaan dari pemimpinnya gitu. Apa yang menjadi sesuatu yang menjadi selera pemimpin kagama, tetapi didasarkan atas apa yang menjadi bagian dari arah organisasi yang harus kita bangun, sehingga ada continuity, ada keberlanjutan. Nah, sejak tahun 2019 kita bikin itu garis-garis besar haluan organisasi kagama supaya betul-betul ada continuity, ada keberlanjutan ke depan. Karena berkagama itu kan nggak mungkin berdasarkan hanya ketua umumnya siapa berubah lagi setelah berikutnya. Keberlanjutan harus jadi satu hal yang jadi spirit yang harus jalankan. Siapapun ke depan jadi ketua umum kagama, dia harus menjalankan organisasi itu seperti spirit yang sudah dibangun sebelumnya, dan itu berkelanjutan terus. Untuk calon-calon ketua umum, Bli, sudah kok muncul? Belum ya? Ini aneh nih, kagama ini nggak tahu apa, nggak mau menunjukkan diri mau jadi ketua umum atau khas Jogja apa ya? Yang semuanya nunggu dorong dulu ya. Atau harus diusulkan banyak orang baru mau, nggak berebut ya, Bli? Iya, nggak berebut. Dari dulu nggak ada tradisi kompetisi ketua kagama, nggak ada ya? Enggak, Mas. Jadi tradisi kita itu pertama itu tadi menghindari lah kalau bisa voting gitu lah, pemungut suara, apalagi pil kagama gitu. Kan ada sekarang model pemilihan langsung one man one vote. Itu dipakai pakai dan rebutan. Dan ada kampanye juga. Ada kampanye sangat serius. Mobilisasi ya. Kagama ini udah November nggak ada yang muncul untuk kampanye gitu ya. Tapi memang sebaiknya memang kita mulai tradisi ya nggak apa-apa lah berkompetisi dengan gagasan-gagasan yang tentu saja baik gitu untuk organisasi, tetapi kita selesaikan dengan baik gitu, tidak harus tengkaran, apalagi memunculkan kagama perjuangan nanti kan. Nggak, tradisi pecah itu nggak ada, kagama harus solid bersatu. Kemudian ya udah gantian gitu, siapa ketua, setelah itu 5 tahun mau bertarung lagi, memperebutkan ketua umum kagama, tapi dalam tanda kutip memperebutkan ya, tapi intinya bersaing dengan kebaikan, tapi setelah itu bersanding dengan juga melibatkan semua dalam kegiatan kagama, kan harus begitu spiritnya. Jangan ada oposisi lah di kagama, masa ada oposisi. Keluarga spiritnya. Beda ini ya, spiritnya bukan kompetisi tapi kekeluargaan. Dan ini memang sesuai dengan falsafahnya kagama sendiri ya. Ini sekaligus juga mungkin di closing acara ya di saat ini ya, terkait dengan rencana Munas dan ya pengalaman berkagama ini, mungkin ada Bli Ari yang ingin
share ya terkait dengan ya entah itu semangatnya, entah itu nanti karena ini mau Munas ya soal bagaimana semangat membangun kekeluargaan, kemudian guyub rukun migunani. Nah, mungkin ada yang ingin di. Ya, pertama saya mengajak teman-teman Kagama di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri. Jangan lupa kita juga punya Kagama di berbagai negara untuk mensukseskan Munas Kagama yang akan diselenggarakan pada bulan November 2024. Tentu saja mensukseskan itu pengertiannya adalah kita menjadikan arena Munas untuk merayakan kebersamaan kita, persaudaraan kita dengan membuat organisasi ini semakin baik ke depan. Dan saya kira itu adalah salah satu cara kita, tradisi kita berkagama. Dan Munas ini adalah bukan sekedar untuk pergantian atau pemilihan pimpinan Kagama atau ketua umum Kagama, tapi sebagai ajang untuk menegaskan kontribusi kita bagi bangsa dan negara, masyarakat bangsa dan negara. Dan itulah sebabnya mengapa tagline atau tema Munas adalah berbakti pada Ibu Pertiwi. Karena berbakti ini adalah spirit penting dari Kagama. Kita di mana saja sekarang ini berkontribusi bukan untuk diri kita sendiri tetapi untuk orang lain, dan itu kita lakukan untuk tanah air kita, Ibu Pertiwi. Baik, ini tidak ada habisnya kalau kita membahas dengan sampai malam ini Mas ya. Sampai dini hari juga bisa, dan kita sambung berikutnya lah Mas. Nanti kita setelah Bli Ari tidak lagi bertugas khusus itu, banyak pengalaman yang nanti saya jadi host Mas yang jadi narasumber. Ini kebalik nanti ya. Nanti kan Bli Ari gimana undang. Pengalamannya membangun suara.com sehingga punya reputasi dan tempat yang luar biasa ini. Yang luar biasa juga nanti Bli Ari bagian pengalaman 10 tahun mendampingi presiden. Itu juga nanti 10 bulan bisa cerita itu. Ya. Nanti cicil ya Mas ya. Cicil ya, satu dua. Pasti yang luar biasa. Oke. Kita tidak akan habis bicara dengan Bli Ari karena memang pengalamannya banyak sekali, luar biasa, dan tapi kita juga harus menutup acara hari ini, dan terima kasih Bli Ari atas waktunya. Terima kasih juga sudah diundang di podcast Kagama. Dan nanti akan lanjut dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya di lain kesempatan. Dan sebelum kita selesai, kita berikan salam. Salam Kagama, Guyub rukun migunani.